selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbanyak bersyukur, berbanyak kita kepada Allah, Allah tetap melihat kita, Allah tetap melihat kita. Kemudian kedua, tak ada pula iringan salawat dan salam dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat kaum sahabatnya dari beliau, sahabat kaum sahabatnya memperjuangkan dinul Islam sampai pada saat ini kita masih memeluk agama Islam. Bersyukur alhamdulillah kita masih pegang hati memegang agama Islam. Dan sekarang kalian menimba ilmu di madrasah kalian. Tentu saja alhamdulillah karantina yang kelima ini yaitu kelas 1 tahun ajaran 2021 sampai ajaran 2022. Alhamdulillah kalian ini yang Allah kasih hadir di sini, kalian dipilih karena tidak semua yang bisa, tidak semua yang hadir di sini untuk datang menghafal Al-Quran. Makanya ngoni yang hadir ini, kalian yang datang di sini niatkan semata-mata karena Allah, niatkan semata-mata mau bisa berangkat dari Al-Quran menjadi menghafal Al-Quran, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, saya sampaikan dari karantina ke karantina, kalian sudah bisa menerima ini berbeda-beda yang mereka dapat. Yang kakak-kakak yang kemarin kelas 2 maupun kelas 3 mereka dapat berbeda-beda. Ada yang mendapat 1 juz, ada yang tidak mendapat 1 juz, ada yang 6 lembar, ada yang 7 lembar, ada yang 3 lembar, bahkan ada yang tidak dapat. Pertanyaannya, ngoni yang datang di sini ini kira-kira seperti mereka yang tidak dapat sama sekali, berarti percuma, cuma capek lala yang kalian dapat. Maka saya sampaikan, 1 minggu ini waktu yang begitu singkat, waktu yang sempit dan begitu singkat, maka manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ingat, membaca Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang menghafal Al-Quran, ya, bukan hanya dunia, tapi akhirat juga akan kalian dapat. Syafaat Al-Quran nanti menolong kita nanti di padang mahsyar. Bahkan bukan hanya orang yang membaca, orang yang punya keturunan, punya kakak, punya ibu, punya adik, akan mereka juga ikut sama-sama dengan kalian yang menghafal Al-Quran. Maka manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ya, mumpung kalian berada di madrasah, insya Allah tidak ada di madrasah-madrasah yang lain kecuali di pondok pesantren tahfidul Quran. Tapi kalau cuma pondok-pondok modern, nah itu tidak, ya, tidak khusus Al-Quran, tapi ada pelajaran-pelajaran khusus. Maka kalian dipilih oleh Allah hadir ke sini, niatkan yang bagus, semata-mata hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jangan sampai ada niat yang lain. Kalau nanti ada niat yang lain, terganggu kalian punya kegiatan hafalan. Ingat, maksimal waktu yang ada, pagi tidak ada proses belajar mengajar kalian, fokus hanya menghafal. Makanya kalian harus dalam keadaan suci. Pokoknya baca, tidak baca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Kalau kentut, cepat wudhu, dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kalian selama 1 minggu nanti berkecimpung dengan Al-Quran. Hanya Al-Quran kalian pegang, kalian baca. Jadi manfaatkan. Ya, jangan sampai 1 minggu ini kalian pulang ke rumah tidak bawa apa-apa, 1 baris pun tidak ada. Sebagaimana Unipe, teman-teman yang kemarin, kakak-kakak yang kemarin, ada yang tidak bawa apa-apa, ada yang dapat 1 lembar, ada yang 5 baris. Ya, maka niatkan yang bagus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala hafalan kita, segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi diri sendiri maupun orang lain, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan kalau mau fokus Al-Quran, semua pelajaran akan diikuti gampang. Dia akan gampang semua mengikuti pelajaran. Siapa yang suka menghafal, siapa yang suka dekat dengan Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, semua pelajaran akan jadi gampang. Sampaikan. Ini rumus di sini. Ya. Jadi ayo fokus. Tanya. Kalau tidak tahu tanya. Mumpung ada ustaz. Ya. Terkait dengan menghafal Al-Quran.
Adapun masalah makan, ingat, masalah makan memang kita juga harus butuh makan. Tapi ingat, yang terlalu fokus memasak sehingga lupa hafalan. Fokus makan sehingga apa? Lupa hafalan. Makan hanya sekedarnya saja. Makan hanya sekedar. Kalau mau beli yang mau masak. Tapi semua bawa beras dong. Ada yang bawa. Insya Allah selama mereka karantina tidak ada yang kelaparan. Ada kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah juga lihat. Kalian punya konsumsi, kalian punya makanan. Akan dilihat. Ya, jadi bersyukur kalian yang dipilih, yang hadir di sini untuk datang untuk menghafal Al-Quran. Teman-teman kalian tidak sempat untuk hadir di sini. Ya, jadi kalian yang hadir ini bersyukur sekali. Karena tidak semua orang bisa datang saja belum tentu bisa, apalagi mau menghafal. Adapun yang sudah menghafal 1 juz, 2 juz, silakan. Kalau kalian merojaah, silakan. Kalian mau menambahkan, silakan. Kemudian kalian ini perempuan semua. Suatu saat kalian itu pasti jadi ibu. Ada yang jadi bapak? Hah? Siapa sini yang mau jadi bapak? Tidak ada toh? Semua pasti jadi ibu. Ingat, kalau namanya jadi ibu pasti punya anak. Yang mengandung siapa? Ibu. Bapak ada yang mengandung. Bapak itu cuma mencetak, cuma membikin saja. Ya, ibu yang mengandung. Maka disitulah ibu yang mengandung, situlah nanti anak yang lahir, anak itu pasti dekat dengan ibu. Karena mungkin yang bapak, ya, pasti dekat dengan ibu. Kalau dekat dengan ibu itu lihat, ibu itu menghafal Al-Quran atau punya ilmu agama, pasti anak kebaju pasti pintar di ilmu agama. Sebagaimana ente baca kitab-kitab, ya, ada penghafal Al-Quran seorang ibu, begitu dia mengajar di kelas, anaknya di bawah, masih bayi di bawah. Begitu menghafal, anaknya taruh di samping, sambil dia mengajarkan siswa-siswa murid-muridnya sambil samping. Begitu terus, ya, sampai anak itu menginjak dewasa, ternyata apa? Anak tersebut malah punya memori, punya hafalan Al-Quran begitu cepat, ya. Kenapa? Karena anak itu melihat ibunya selalu setiap hari mengajar, jadi mendengarkan. Jadi kalau kalian tinggal pilih, kalian senang mau nyanyi lagu dangdut atau mau senang mengaji, nanti senang berjoget, nanti anak itu ikut sesuai dengan ibu tingkah laku. Tinggal pilih saja. Mau pintar berjoget layon, silakan, nanti anak juga pintar. Kalau mau pintar mengaji, silakan, anak juga pintar mengaji. Paham toh? Jadi kalian itulah yang sebentuk karakter anak-anak nanti. Makanya harus ingat, orang yang ibadah, ahli ibadah dengan orang yang datang menuntut ilmu itu lebih mulia. Orang yang datang menuntut ilmu daripada ahli ibadah. Ingat, lebih terhormat dan lebih mulia orang yang datang menuntut ilmu daripada ahli ibadah. Jadi manfaatkan waktu. Insyaallah ustadz ini mereka ikhlas, ya, mendampingi kalian. Habiskan waktu untuk kalian, maka rampas mereka punya ilmu. Kalian rampas mereka punya ilmu. Ambil. Maka cara mengambilnya itu ada tata keramanya, ada sopan santun. Sebagaimana kita sampaikan tadi pagi, sebagaimana Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, adab-adabnya yang dia pakai, sehingga apa? Begitu Imam Syafi'i membuka lembar, tidak terdengar suara lembaran itu. Kenapa? Saking patuhnya, hormatnya kepada guru, sampai suara lembaran itu tidak terdengar. Ya. Sehingga apa? Beliau membuka lembaran bukunya itu dengan pelan. Takutnya kenapa? Takut nanti kalau lembaran itu suara itu terdengar oleh gurunya Imam Malik. Karena itu sudah terganggu. Ya. Bayangkan dari segi itu saja sangat berhati-hati. Ya, jadi tolong dijaga juga tata krama. Kalau waktunya hafalan, datang di musola hafalan. Waktunya tidur, datang di kamar tidur. Waktunya makan, silakan makan. Begitu dengar aba-aba, dengar suara mik, datang di sekolah, datang. Insya Allah yang lain di kelas, biar dong di kelas mau tetap di sini. Ingat, kalau memang capek, istirahat sejenak. Kalau mau hafal capek, suaranya kasih pelan saja. Bagian terlalu besar, nanti capek. Tinggal mau atur nutu irama. Begitu. Kalau capek karena berhafal,
cari dengan irama yang pelan, cari dengan irama dalam hati bisa, atau dengan baring sejenak. Kemudian ingat, Ahsan memperbanyak sholat sunnah, ya. Lebih-lebih syukur-syukur nanti malam dengan sholat taubat, syukur-syukur mudah-mudahan. Sholat taubat itu mudah-mudahan dia itu menghapuskan taubat itu kan hilangkan. Kalian meminta ampun supaya dosa-dosa kita itu yang kemarin-kemarin hilang. Begitu hilang Allah ampuni. Mudah-mudahan dengan Allah mengampuni itu lebih gampang dan lebih mudah kita menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Karena tidak membawa dosa. Mudah-mudahan kalian ada yang kita tahu. Kalau sholat taubat itu 2 rakaat saja tersebanyak-banyak. 2 rakaat yang diniat usolli sunnat taubat. Taubati rakaataini mustaqbilan qiblat dan baru sholat taubat. Banyak istighfar. 2 rakaat saja, yang banyak-banyak. Paham toh? Perbanyak sholat. Oke, mungkin itu. Terima kasih kepada adik-adik sudah datang di musola, di madrasah, semata-mata hanya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka otak kita, membuka pikiran kita, dan mempermudah hafalan kita. Ya, amin. Mungkin itu saya buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.